Baik semuanya, terima kasih sudah join ya buat malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya malam ini ya, masih pada semangat kayaknya nih ya. Alhamdulillah. Udah buka puasa kan, udah mau lebaran, udah dapat THR lagi, udah paket komplit ini ya. Ya, jadi oke teman-teman, jadi hari ini itu kita ini mau bahas terkait dengan ini nih, lingkungan kerja gitu. Sebenarnya ini salah satu problem mungkin ya yang biasa teman-teman hadapin dengan sesama teman kerja gitu. Bahkan mungkin ada musuh di balik selimut mungkin bahkan di dalam kantor kita atau ruangan kita gitu ya. Jadi di sini kita bebas aja teman-teman mau makan, mau minum, mau sambil kerja boleh. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga di sini dan kita ada punya hadiah untuk 5 orang penanya yang nanti akan berada di sesi tanya jawabnya. Gitu ya Mas Gultam ya? Mbak. Nantinya siapa penanya terapa ya? Terbagus lah ya. Iya boleh. Nah, teman-teman yang bertanya, kita ambil 5 penanya yang tercepat. Kalau ada banyak yang nanya, nanti itu kita kasih hadiah di akhir acaranya. Oke? Baik teman-teman semuanya. Jadi di sini udah banyak nih yang join ya. Mungkin boleh sambil kita lihat untuk judul malam ini. Mas Besti Operator, boleh dibantu? Sebenarnya kita malam ini mau bahas apa sih gitu kan? Oke. Nah, ini teman-teman, sebelum masuk ke acara intinya, ini udah tampil nih judulnya. Saya mau tahu dulu deh, ini dari mana aja gitu ya. Kayaknya rame banget malam ini, masih pada semangat lagi kelihatannya. Saya mau nanya sama siapa ini? Tadi Mbak Ria Ramadhani mana nih ya? Mbak Ria, halo, apakah bisa terdengar suara saya? Iya. Iya Mbak Bimbi. Mbak Ria, saya mau nanya nih, Mbak Ria ini kalau dari judul tadi, kira-kira apa sih yang ada di benaknya Mbak Ria gitu? Apa ya? masih agak sulit dipahami ya. Jadi gini teman-teman, kita sharing bareng aja. Boleh tahu Mbak Ria ini dari cabang mana? Cabang Balikpapan. Relax aja sama. Oh, belum kamu ya. Halo? Oke. Ria dari cabang mana? Balikpapan Mbak Bimbi. Sama ya dengan kita sebenarnya ya. Oke, yang lain mungkin saya mau tahu dari yang lain nih, siapa yang nggak saya ini ya? Saya dong. Dinda. Siapa ini ya? ini dengan siapa ya ini ya? Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa ini? Saya Irdayani. Oke. Ibu Irdayani ini dari mana? Kok tiba-tiba langsung saya gitu? Kayaknya Saya Pak, bukan ibu. Saya dari tadi tapi dicuekin. Kenapa sih harus Ria gitu kan? Padahal saya yang bertanya. Oh, belum sesi tanya jawab, Bu. Tunggu dulu. Nah, mumpung Bu Irda lagi join nih, Bu, saya mau nanya dulu. Tadi kan udah ditampilin tuh ada PowerPoint. Menurut Ibu kita mau bahas apa coba hari ini? Setahu saya tentang boxing. Boxing itu kan tentang kucing. Salah Ibu. Itu bahasa mana? Jadi itu materi kita hari ini
dong tentang apa? Gini, tadi kan saya mau ikut masuk tuh, tapi saya tidak dimasuk-masukkan sama siapa operatornya. Jadi habis itu saya mandi. Nah, saya tidak tahu ternyata boleh join. Nah, jadi saya tidak tahu pelajarannya apa sih ini, mengenai apa juga sih tidak tahu. Nah, ini yang cocok Bu buat Ibu malam ini. Jadi Ibu tuh harus tahu tentang terkait dengan toxic coworker. Ibu punya teman kerja nggak di kantor? Oh, banyak. Tapi saya nggak punya teman sih, sebenarnya saya sering dibully sebenarnya di kantor. Nah, ini materi yang pas juga ini buat Ibu. Ibu sering dibully jadi di kantor ya, Bu ya? Kadang-kadang gini aja, saya banyak belajar sabar di bulan suci Ramadan ini. Oke. Tapi Bu, tenang Bu. Kalau Ibu sering dibully di kantor, Ibu cocok banget. Saya jadi emosi. Tenang aja Bu, kalau dibully baik ada temennya Bu, saya Bu. Tenang aja Bu. Mas Herdi dari mana ya? Kok cakep ya? Saya dari Subang. Itu kok ngobrol terus ya ibu-ibu tua itu ya? Hati-hati Pak. Jangan mau tergoda. Oh, Oke, Bu, ini cocok banget nih buat Ibu. Tadi kata korban bully ya Bu yang pertama ya? salah satu. Jadi Ibu ini punya teman kerja, tapi Ibu ini selalu dizolimi gitu di kantor ya Ibu ya? Enggak juga sih, saya cuek aja orangnya. Yang penting kan saya mengambil hak orang. Yang penting saya kerja sesuai kerja saya. Nah, ini ada tips lain nih Bu, selain Ibu harus cuek dengan orang tersebut. Ibu ikutin sampai akhir ya Bu ya. Nanti kalau Ibu mau nanya silahkan. Mau ikut sampai akhir nggak Ibu ini? Gini, Mbak, itu kan kayak memaksakan sesuatu ya Mbak ya. Kalau saya tidak mau ikut sampai akhir kan hak saya juga ya kan ya. Mendingan saya ngaji Mbak. Tadarus, ya kan? Jadi Ibu join di sini ini mau ngaji atau mau ikut talk show? Setahu saya toksing tentang kucing, ternyata salah ya. Iya salah Bu, salah website, gimana dong? Kalau gitu saya lihat dulu ya. Ya udah, terima kasih ya Ibu Irda sudah join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Herdi ya, nanti saya ke Subang Mas. Boleh. Luar Oke biasa. teman-teman, itu tadi salah satu rekan kerja kami yang ada di sini ya. Oke. Itu tadi pengantar nih teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau misalnya punya pendapat yang lain, itu boleh disampaikan ya. Ini ramai banget nih dari mana-mana aja ya. Saya lihat dari rename-nya aja sih, dari namanya. Ini ada mungkin dari wilayah mana? IT wilayah 1, Rahmat Bastanta. Dari mana ini ya Mas ya? Boleh? Berapa orangnya? Kaban Jahe juga Mbak. Oh, sama online orang yang jawab sih tadi Mas Rahmat ya. Oke, berarti rata-rata dari Kaban Jahe juga ya, sama Subang gitu ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan PPT-nya yang tadi. Oke teman-teman, di sini hari ini kelompok kami sebenarnya dari S2 Perbanas Manajemen bakal membahas terkait dengan how to deal with toxic coworker environment. Jadi di sini kita punya ada 4 pemateri. Salah satunya saya sendiri sebagai moderator hari ini yaitu Bimbi Maulita. Di sini saya punya 4 teman-teman yang bakal membahas terkait dengan presentasi hari ini. Yang pertama ada Mas Herdi Septiar. Mana Mas Herdi? Halo. Say hi boleh? Halo. Oke, itu tadi salah satu pemateri kita hari ini ya, Mas Herdi ya. Terus selanjutnya kita juga ada dari Mbak Lulut. Mbak Lulut mana Mbak Lulut? Say hi boleh? Hai malam. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya nih yang nggak kalah legend nih, kita juga punya salah satu pemateri yang udah dikenal banget nih di sini sih. Siapa lagi kalau nggak bukan Pak Saiful, mana Pak Saiful? Pak Halo teman-teman semua. Ya, ini salah satu malam. legend kita ya. Ya Pak ya? Siap. Kita nanti sharing-sharing banyak lah ya. Oke, boleh Pak. Nah, selanjutnya teman-teman yang terakhir pasti nggak kalah ganteng juga dari Pak Saiful sebenarnya ya. Ini ada Mas Gultom. Mas Gultom mana? Saya hai boleh? Mana nih Mas Gultom? Hai, malam semua. Oke, terima kasih ya Mas Gultom.
Nah, teman-teman, itu tadi beberapa pemateri kita atau speaker kita yang bakal membahas terkait dengan materi how to deal with toxic coworker environment. Jadi sebenarnya materi ini itu buat teman-teman yang memang punya permasalahan dalam satu lingkungan kerja gitu ya. Karena biasanya ada yang tadi saya katakan, bisa saja ada ada musuh dalam selimut gitu ya, yang bahkan mungkin itu rekan kerja terbaik kita dalam satu ruangan. Mungkin bisa lanjut ke topik selanjutnya. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, sebenarnya teman-teman di sini itu suka kerjanya itu secara individu atau secara tim ya? Mungkin saya mau nanya sama Mas Jeprianto. Ada nggak Mas Jeprianto ya? Mas Jeprianto? Hai, ya Mbak. Selamat malam Mas. Malam. Ya, Mas, ini kan aku mau nanya nih sama Mas sendiri. Panggilannya apa? Kalau boleh tahu bener nggak? Jepri Mbak. Jepri ya, oke. Mas Jepri, aku mau nanya, ini kalau misalnya kerja, Mas itu lebih suka sendirian atau kerja tim sih sebenarnya? Kalau saya pribadi tim Mbak. Tim ya, kenapa gitu Mas? Karena kalau kerja tim lebih, pekerjaan pun jadi lebih ringan Mbak. Oke. Lebih enak ya Mas ya, bisa tukar pikiran gitu kali ya? Bisa. Oke, Mas sharing. Oke. Terima kasih ya Mas Jepri untuk Mbak. sharingnya. Oke, selanjutnya saya mau nanya sama Mbak Rismawati. Mbak Rismawati ada? Hai Mbak. Ya, halo Mbak. Mbak Rismawati dari mana ini? Dari Ulam Tukacani. Oh, oke. Cabang Jahe. Cabang Jahe juga. Panggilannya siapa kalau mau tahu? Risma Mbak. Risma. Mbak Risma, aku mau nanya, Mbak itu tipe orangnya suka kerja tim atau kerja sendiri sih sebenarnya? Kerja tim Mbak. Kerja tim. Kenapa tuh Mbak? Kalau kerja tim bisa tukar pikiran kalau misalnya kita butuh solusi tentang pekerjaan. Oke. Baik Mbak Risma, terima kasih ya Mbak ya. Berarti Mbak ini tipe orang yang emang suka kerja. Nah teman-teman, kalau kita lihat tadi jawaban dari kerja secara tim nih. Nah sebenarnya kalau kita kerja secara tim itu kan banyak melibatkan orang ya. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya nih. Sebenarnya ada apa di balik di balik dari teman-teman lingkungan kerja kita. Pasti mana nih slide selanjutnya? Oke, tadi kita udah dengar dari Mas Jepri dan Mbak Risma bahwa mereka lebih suka kerja tim. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kerja tim itu melibatkan beberapa orang kan, terkadang pernah nggak sih Mbak Risma ngerasa nggak nyaman ada kerja bersama dengan orang lain saat kerja? Gimana Mbak? Mbak pernah ngerasa nggak nyaman nggak sih kalau waktu kerja itu semacam ada kelompok di dalam kelompok? Kalau ngerasa nggak nyaman pernah Mbak, karena kalau misalnya kita lagi fokus terus teman kerja kita mungkin lagi berisik gitu kan Mbak, kemungkinan itu yang buat nggak nyaman juga. Oke. Berarti itu salah satu faktornya ya Mbak ya. Nah, itu salah satu faktornya tuh teman-teman dari Mbak Risma. Kalau misalnya dia kadang nggak sukanya kalau misalnya kerja bareng-bareng ya berisik gitu kan. Dan hal lain, kemungkinan hal berisik itu bisa berasal dari sumber-sumber yang negatif gitu. Apalagi ngomongin orang yang ada di situ mungkin kan. Itu salah satu yang akan kita bahas hari ini. Gimana caranya ngadepin orang-orang yang begitu, yang seperti itu, tapi dalam satu ruangan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya,
di sini. Oke, sebelum kita lanjut dulu ke pemateri intinya, kita simak dulu ya video selanjutnya ini, video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman toksik di kantor zaman now. Selama Lani, di antara base kita kamu yang duluan jadi karyawan tetap. Kinerja lo jelek gitu. Apaan yang lebih baik dari gue? Kita kan beda divisi, waktu perputarannya juga berbeda. Pede dikit, kamu gak bermasalah kok. Divisi beda apaan? Udah jelas gue kan pro. Jelas beda. Kasih Dinda Kamanda orangnya baik banget, gampang diajak ngobrol. Gak kayak tim kami, gak manusiawi banget. Kentut lo, hasil capernya belagu. Mereka boleh lah. Tim kita juga 11-12. Mereka tuh setan semua, gak berperi kemanusiaan. Saya lihat hubungan kalian baik-baik saja kok. Gimana ke manusiawi? Jangan-jangan mereka ngebully kamu ya? Mampus lo, kegep kan aib lo. Kok bisa? Jangan asal ngomong. Emang gue dibully Hai, sini curhat. Kita kan barengan datangnya. Kamu gak percaya sama saya? Saya gak akan bilang ke siapapun kok. Sekali lo bocorin, sore ini seluruh perusahaan bakal tahu. Nih, saya kasih tahu ya. Kamu Lani, tahu? tahu apaan? Pasti gosipin gua. Nakutin gue loh. Oh, Selani tuh nggak tahu gimana nurunin berat badan, makanya nanya ke saya. Pintar dikit, dasar otak udang. Iya, bener-bener. Jago juga ngelesnya. Iya nih, kalian berdua kira Lani gosipin kalian kan? Cewek mah pasti peka. Sialan, lo fitnah gue. Nah, kan, kenapa nggak tanya saya atau Kak Cindy? Bego, sia-sia kan jadi pahe lo. Betul, makan buah dan sayur aja. Ntar juga kurusan. Lo kira dia setim sama lo? Ditusuk aja nggak tahu. Hah? Emang iya? Nggak peka-peka nih berdua. Lani, buruan balik ke kantor, buatin laporan. Jangan keliaran mulu, buruan kita kroyok juga loh. Oke Kak. Kak Cindy, Kamanda, jangan pedulin Selani. Mulut dia emang begitu, jangan pedulin dia. Udah jelas nih, peka dikit apa? Dia ngomongin apa sih? Yuk, mana acting lo? Dia selalu bilang kalian nggak manusiawi. Kalau saya sih nggak percaya. Oke, makasih. Gak masalah kok, sudah seharusnya. Kalau begitu, saya baru rekaman kamu buat bukti dulu. Kalau benar, kamu saya traktir. Lani, kesini loh! Oke, itu tadi video terkait dengan karakter orang-orang ada di lingkungan kerja kita ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mungkin ada yang bertemu di antara salah satunya kali ya, mungkin yang memang suka di depannya baik gitu kan, padahal di belakang teman-teman ngomongnya lain lagi. Itu sering banget deh kayaknya terjadi, nggak hanya di lingkungan kerja gitu ya, tapi juga di tempat lain pun ya bisa terjadi gitu. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman, gimana nanti caranya sebenarnya kita itu bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Kemudian juga diharapkan nanti kan teman-teman udah belajar terkait dengan materi ini nih, nanti bisa diterapkan di lingkungan kantor masing-masing supaya tercipta lingkungan kerja yang sehat. Oke, mungkin selanjutnya nih dari video ini tadi Mbak Lulut, boleh nggak sih dibahas terkait dengan sebenarnya orang-orang yang ada di video tadi itu orang-orang yang seperti apa gitu, kalau menurut penjelasan dari Mbak Lulut. Silakan Mbak Lulut. Oke, makasih Bim. Ya. Mas operator bisa dong dilanjutin slide berikutnya. Nah, di sini nih, awas rekan kerja toksik di sekitar kita. Saya mau nanya nih sama audiens nih, di sini siapa ya? Mas Ahmad Baridi deh. Pernah nggak sih ada rekan kerja di sekitar Mas Baridi nih yang toksik? Boleh dong ceritain pengalamannya. Ya. Baridi, halo. Halo, masuk Mbak. Oke, ceritain dong. Dikit aja. Jangan tegang. Masih di mute. Tes. Ya, oke. Lanjut Mas. Oke, terima kasih ya Mbak Lulut ya. Ya mungkin kalau rekan kerja di toksik di sekitaran apa ya? Kayaknya banyak. ada sih.
Tapi bukan Mas Baridinya ya yang toksik ya? Jangan Nah sampai itu janganlah. Asik. Terus? Satu dan lain satu dua contoh kasus ya, seperti ketika ada banyak pekerjaan yang mungkin bisa di backupkan, bisa dibantu dengan rekan kerja lainnya, tapi malah mungkin sibuk sendiri atau tidak mau membackup. Itu kira-kira bisa dikatakan toksik nggak ya? Bisa jadi. Berarti gara-gara itu jadi Mas Baridi nih yang ketempaan ya? Itu kan jadinya menghambat pekerjaan juga ya. Kalau seperti yang dijelaskan dari Mbak Bimbi tadi. Oke. Oh jadi gitu ya? Itu bisa disebut toksik juga deh. Gitu aja ininya penjelasannya. Ya Mas? Iya. Oh segitu aja. Oke, ya udah. Terima kasih ya atas penjelasannya tadi. Oke, terkait penjelasan Mas Baridi tadi. Baik deh, di sini saya akan menjelasin terkait toksik ini ya. Sering kita dengar istilah toksik ini biasanya di media sosial, lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Toksik di sini merupakan perilaku yang negatif. Kenapa negatif? Karena sifatnya itu mengecewakan dan biasanya berhadapan dengan rasa trauma dan tingkat stres yang tinggi. Mengapa demikian? Karena seseorang yang memiliki sifat tersebut akan menjadi pribadi yang suka ngerugiin orang lain, nyusahin orang lain, itu baik secara fisik maupun emosional. Nah, di sini biasanya juga toxic people tersebut banyak ditemukan di media sosial. Ya walaupun di dunia nyata itu pasti jauh lebih banyak nih. Teman-teman di sini tahu nggak sih kalau di dunia pekerjaan itu masih banyak nih karyawan-karyawan yang kesulitan deh untuk lepas dari rekan kerja yang toksik ini. Karena ada sebuah penelitian nih yang dilakukan oleh Harvard Business School itu, dia nemuin fakta bahwa 1 dari 20 pekerja itu salah satunya seorang yang toksik. Ngeri banget ya berarti ya ininya, 1 dari 20 orang. Mungkin juga teman-teman di sini juga pernah atau bahkan sudah menemukannya ya, rekan kerja yang toksik itu biasanya dikenal sebagai seperti orang yang suka ngegosip, suka ganggu pekerjaan teman-teman lain di saat jam kerja, terus tuh suka membicarakan hal-hal yang nggak baik itu biasanya. Cuman nggak berhenti sampai situ aja. Biasanya juga karyawan yang toksik itu dia suka memprovokasi, suka mengajak teman-teman yang lain itu untuk ngelakuin hal-hal yang seharusnya nggak boleh dilakuin di lingkungan kantor. Nah, jadi bisa kita mikir gimana ya, berarti memiliki rekan yang toksik itu pasti sangat ganggu pekerjaan kita ya, kecuali kita satu frekuensi nih sama rekan kerja yang toksik itu, bisa jadi support kan, support system. Nah, di sini tapi mungkin dari teman-teman di sini secara nggak sadar itu pernah berada di dalam lingkungan kerja yang penuh dengan toxic people itu, atau bahkan sudah masuk ke dalam lingkungan tersebut secara nggak sadar, atau mungkin dari diri kita sendiri nih yang menjadi toxic people itu tersebut. Nah, makanya di sini kita nggak boleh nih sembarangan sebelum kita menyebut orang lain itu, kamu toksik nih, maka kita harus
mengenal lebih dalam, mengetahui lebih dalam terkait toksik ini, karena biar kita nggak kebawa arus toksik dari rekan kerja tersebut. Nah gitu penjelasannya mungkin dari saya. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, terkait toxic coworker. Di sini saya balik nih mau nanya lagi ke siapa ya? Bapak Herman Supandi. Halo. Bapak Herman Supandi. Halo ya, Ibu Lulut. Oke. Pak, mau nanya nih. Halo. Sebelum saya jelasin, pernah dengar nggak sih istilah toxic coworker? Kayaknya kecil betul nih suaranya. Halo Pak. Halo Bapak Herman. Iya, gimana? Ini kan terkait slide yang ini, saya pengen Bapak jelasin dong, pernah dengar nggak sih istilah toxic coworker? Itu toxic worker itu toxic kan racun ya, worker itu model apa, teman atau rekan kerja yang beracun ya. Nah, Bapak pernah nggak punya teman yang kayak gitu? Ada. Pastinya setiap kita Loh, kerja di mana siapa saja itu? ya, walaupun sebelum di PNM kita bekerja di tempat lain, pasti ada aja 1-2 orang yang toksik gitu. Gitu. 1-2 orang aja Pak ya? Berarti 12? Iya. Gimana? Jadi 12 ya? 1-2 orang. Ya, artinya setiap perusahaan kita, satu ruangan pasti yang mungkin ada satu yang itu gitu kan. Gitu. Mas Herdi, saya senyumnya. Yang ini kali toksiknya bukan? Gimana? Yang ngomong tadi Pak. Ganggu banget dari tadi soalnya. Nggak masuk, karena masih masuk juga ya. Oke, ya. Penjelasannya udah Bapak Herman. Halo Pak. Cukup kayaknya Mbak. Cukup. Oke, ya udah. Di sini saya bisa jelasin ya, termasuk Ibu Irdayani ini supaya denger nih ya. Iya Pak. Semoga bisa sadar ke jalan yang benar. Oke. Buat esok hari kan hari terakhir kerja nih. Ini masih paling cool ini. Masih yang tadi masih. Paling cool. Oke, di sini ya terkait istilah toxic coworker nih. Jadi hampir di setiap lingkungan kerja tuh pasti ada deh rekan kerja yang dianggap sebagai toxic coworker nih. Toxic coworker di sini adalah rekan kerja yang membawa pengaruh negatif. Ini contohnya kayak mungkin seperti Bu Irdayani gitu ya. Bu Irdayani contoh nih Bu, contoh ya. Semoga enggak deh, amin. Itu rekan kerja yang membawa pengaruh buruk atau rekan kerja yang beracun ya, beracun. Keberadaan toxic coworker ini biasanya nggak hanya membawa aura negatif dan mengganggu konsentrasi kerja nih, tapi juga bisa merusak kerjasama antara anggota tim. Bu Irdayani kerja. ini mencontohkan, bukan berarti kenyataannya seperti itu. Iya, kan makanya bilang contoh Mas. Oke. Nah di sini saya nggak nuduh dia aja, kemarin saya bilang contoh gitu kan. Nah keberadaan toxic coworker ini itu nggak cuma hanya ngebawa aura negatif dan ganggu pekerjaan, konsentrasi kerja teman-teman yang lain ya, tapi juga bisa merusak kerjasama antar tim, anggota tim itu yang dampaknya tuh banyak banget, bisa memperlambat pencapaian tujuan dan keberhasilan anggota tim, juga kayak menghalangi seseorang untuk meraih tujuannya. Nah selain itu dampak yang lain juga, selain nggak hanya gangguan pekerjaan, bisa juga mengakibatkan kesehatan mental kita terganggu. Nah iya, itu kalau udah kesehatan mental terganggu tuh bahaya tuh. Contohnya tuh kan banyak banget nih ya, kesehatan mental tuh kayak kecemasan, emosi, lainnya, stres. Mungkin banyak nih dari kita, mungkin teman-teman Bu Irda banyak stres gara-gara Bu Irda, itu mungkin contohnya. Itu ya. Dan sini
toxic coworker ini di sini nggak hanya muncul kayak dalam wujud karyawan yang menyebalkan, yang jahat tuh nggak melulu itu, tapi bisa ada di sini ada 4 tipe pekerja lagi nih yang juga masuk dalam kategori toxic coworkers itu. Nah di sini akan dijelaskan nih oleh pemateri selanjutnya, Mas Saiful Anwar. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Bisa saya kembalikan ke Mbak Bimbi. Boleh saya berbicara nggak ya? Kasih waktu, nggak apa-apa, kasih waktu. Terkait dengan Ada belum pulang kerja ya? toxic coworker. Udah jam hampir setengah 10 kok nggak ada yang pulang Belum kerja? ada yang pulang kerja, Bu Irda. Bu Irda aja yang hebat, ini selesai semua. Oke teman-teman, kita lanjut ke materinya ya. Jadi tadi udah dijelasin sama Mbak Lulut nih terkait dengan istilah toxic coworker gitu kan. Jadi sebenarnya mereka ini adalah rekan kerja kita yang mungkin dalam satu ruangan, bahkan yang mungkin saya katakan tadi ada kelompok di dalam kelompok ruangan kita. Nah di sini kita harus tahu tipe-tipenya seperti apa. Pak Saiful mungkin boleh dibantu tipe-tipe toxic coworker itu yang seperti apa sih Pak? Siap. Terima kasih Bu Bimbi. Selamat datang teman-teman dari cabang Sidi Kalang, Kabanjahe, dari cabang Subang, termasuk juga cabang Balikpapan. Ya, di sini kami hanya ini untuk sharing dan diskusi ya. Jadi tidak ada yang paling ini tidak, yang paling pinter dan sebagainya. Kita diskusi ya, sharing. Ya kebetulan di sini tipe topiknya sangat menarik, yaitu toxic coworker. Jadi hubungan rekan kerja yang kita harus hindari, harus evaluasi dan harus batasi ya. Nah seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita, rekan kita Mbak Lulut tadi sudah jelas ya, adalah bagaimana hubungan kerja atau lingkungan kerja yang kurang sehat itu karena adanya coworker tadi ya, yang toksik. Nah salah satunya tipenya mungkin kita sharing-sharing ya, silahkan nanti teman-teman kalau memang ada yang perlu didiskusikan, yang perlu di-sharing ya, dari teman-teman dimanapun ya, dari Subang, teman-teman dari Subang ya, kita inilah namanya diskusi bersama, sharing bersama, sehingga nantinya harapannya kita ada output atau ada perbaikan yang akan kita hasilkan dari diskusi kita ini ya. Nah salah satu tipenya yang tadi disebutkan oleh Mbak Bimbi ya, termasuk yang sudah disinggung oleh Mbak Lulu tadi adalah salah satu pertama, coworker ini memiliki sifat ini ya teman-teman, pemalas ya. Siapa sih yang suka misalkan dalam satu tim itu yang senang dengan satu tim ada salah satunya yang malas ya pastinya kita juga tidak akan suka. Namun kenyataannya pasti kita akan dihadapkan suatu saat ya, walaupun saat ini tidak ada, mungkin suatu saat kita akan dihadapkan oleh salah satu tim kita yang mungkin agak susah untuk diajak kerjasama dalam tim, yaitu malas. Ya malas itu ya misalkan kita dibagi untuk tugas masing-masing sesuai dengan porsinya pada saat di deadline yang di tanggal di deadline yang sama, ternyata salah satu teman yang malas ini belum selesai ya, alasan dengan beribu-ribu alasan ya, salah satunya seperti itu. Akhirnya timnya lagi yang menjadi yang akan menyelesaikan dari rekan tadi ya. Kemudian ada lagi tipe yang suka mengeluh ya. Mengeluh ini artinya ya adalah kita ya, mudah-mudahan tidak ada juga ya dalam satu tim rekan kita yang dalam tim itu kerjaannya cuma ya mengeluh ya, mengeluhkan semua hal, entah itu dalam sisi pekerjaan, entah itu mengeluh dalam sisi penerimaan atau gaji, atau dalam lembur dan sebagainya. Nah hal itu akan di-blow, akan disampaikan kemana dia, siapapun yang dia temuin ya
tidak ada hal yang positifnya di matanya. Ya itu kita harus tetap melakukan, kalau itu rekan kerja ya tetap kita kasih tahu ya secara baik-baik bahwa hal itu tidak baik untuk tim maupun secara individual. Kemudian ada lagi tipe yang mencari muka atau mengakui daripada sering mengakui hasil dari prestasi orang lain. Contoh, suatu tim itu membentuk suatu proyek atau suatu kegiatan. Nah, pada saat tim itu sukses, hanya dia yang merasa ini gara-gara saya, aku loh gara-gara aku. Nah, itu salah satunya ya tipe-tipe yang coworker tadi yang harus kita selalu batasi, ingatkan ya, bahwa itu juga akan mempengaruhi buruk terhadap lingkungan kerja. Kemudian juga ada yang paling menyebalkan ini ya, tipe-tipe ini yang paling menyebalkan adalah kalau ada, ya mudah-mudahan tidak ada, yaitu yang suka menggosip ya. Menggosip itu mendramatisir, membuat drama lah ya, apalagi drama Korea yang panjang dramanya sampai episode. Nah, artinya apa? Orang seperti ini ya hanya pekerjaannya pasti hanya mengganggu tim, yang sehingga lingkungan kerja itu tidak akan sehat. Nah, bagaimana dampaknya lingkungan yang tidak sehat? Mungkin kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mungkin bisa nonton video lagi ya kali ya Mbak Bindi ya. Ya, silakan. Ini ada videonya ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke lingkungan Alkisah kerja di sebuah perusahaan terdapatlah dua orang karyawan. Satu namanya Andi dan namanya Budi. Meskipun sama-sama karyawan perusahaan, Andi dan Budi memiliki karakter yang berbeda. Andi adalah karyawan yang selalu datang paling awal dan pulang kadang lembur. Bekerja dengan rajin dan penuh tanggung jawab. Jujur dan tidak pernah gibah dengan karyawan lainnya. Ih, sombong. Sedangkan Budi adalah karyawan yang datang paling telat dan pulang paling cepat. Kadang bekerja, kadang merokok, suka bermain handphone, dan suka gibah. Kok ada pengangguran tapi banyak duit ya? Pasti ngepet. Belum tentu, siapa tahu piara tuyul. Hingga suatu hari terjadilah fenomena yang tidak mengherankan halayak ramai. Ya, itu tadi presentasi saya. Silakan berikan tanggapan Anda. Pak, saya rasa proyek yang Bapak bilang kurang efektif, bahkan bisa merugikan perusahaan. Jika kita... Proyek ini saya rancang dengan waktu lama loh, masa kau bilang tak bagus? Bukan gitu Pak, maksud saya alangkah lebih baik... Diam, dasar sok pintar. Pak Bos, rancangan proyek Bapak top, Marco top sampai meletup. Benarkah demikian? Jelas dong, Bapak adalah insan yang paling jenius di muka bumi dan muka kami. Bapak adalah panutan kami dan cerminan seorang suri tauladan. Hendaknya semua orang belajar dengan Bapak. Oke, besok kamu jadi manajer. Siap, makasih Pak Bos. Bud, memangnya kamu mengerti presentasinya Pak Bos? Aku tak dengar bro, tak tahan aku dengan bau mulutnya. Dan begitulah saudara-saudari, kesuksesan kita ditentukan dengan kejujuran dan kerja keras kita. Demikianlah kisah Andi dan Budi. Apakah Anda adalah seorang Andi atau seorang Budi? Atau apakah Anda mencintai pekerjaan Anda? Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Itu tadi rekap yang saya sampaikan di depan, tipe-tipe-tipikalnya ya. Ya, kalau ada yang mencari muka dan sebagainya ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus mengetahui lingkungan kerja yang tidak sehat ya, lingkungan kerja yang buruk ya. Ya, semua itu berawal pasti dari komunikasi ya. Kenapa dari komunikasi? Karena saya yakin semua teman-teman dimanapun cabangnya ya, itu pasti bekerjanya secara tim, ya enggak? Nah, kalau sudah secara tim, pasti kuncinya adalah komunikasi. Kalau komunikasinya sudah tidak sehat, maka akan muncul yang namanya miskomunikasi. Nah, dari situlah awal mulanya lingkungan yang tidak sehat tadi, sehingga akan muncul yang namanya sesama teman, sesama rekan kerja itu akan saling menjatuhkan, saling ya tidak percaya, saling tidak
ada respect, akhirnya saling menggibah, saling menggosip dan sebagainya. Nah, itu semua berawal dari komunikasi itu tadi. Nah, kalau hal ini semua dibiarkan, pasti akan berpengaruh pada produktivitas sendiri. Nah, itu produktivitas baik dari sisi individu juga dari sisi perusahaan. Makanya kita harus batasi, kita harus perlu mengevaluasi diri, apakah ini sudah masuk lingkungan kerja yang sehat dan tidak, maka harus kita cepat-cepat untuk menghindarinya. Mungkin itu dari saya, Mbak Bimbi, tentang tipikal maupun ciri-ciri. Nah, nanti teman-teman bisa sharing atau diskusi ya di kesempatan ya, nanti ada waktunya. Mungkin itu Mbak Bimbi, saya kembalikan ke Mbak Bimbi kembali. Oke, makasih ya Pak Saiful. Kayaknya memang bahaya banget ya Pak. Ya ini lingkungan yang toksik ini ya Pak ya, sampai bisa apalagi kita di kantor ini kan hampir 2/3 jam kita ada di kantor ya. Iya, sering sehingga kita harus overtime ya Pak ya. harus ciptakan lingkungan kerja yang sehat sehingga kita nyaman bekerja dengan nyaman sehingga ya terbentuk sehat dari sisi fisik, sehat dari sisi mental dan sebagainya. Oke, siap Pak Saiful. Terima kasih banyak. Ini penjelasan terkait dengan tipe-tipe yang coworker, toxic coworker, dan yang dampaknya tuh bisa menjadi lingkungan kerja yang buruk ya Pak. Nah, di sini teman-teman selanjutnya akan dibahas sama, mungkin ini di grup chat ramai sekali ya, sama Ibu Irdayani. Selanjutnya ini Mas Herdi bisa jadi idolanya Ibu Irdayani kayaknya. Mas Herdi boleh dibantu untuk penjelasan selanjutnya nggak sih, biar Bu Irdayani ini nggak penasaran sama Mas Herdi kayaknya. Silakan Mas Herdi. Baik, terima kasih. Boleh di next mungkin ya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu semuanya yang ada di Banjarmasin, di Subang, kemudian di Kebon Jahe ya. Nah, di sini rasanya tadi pembahasannya negatif semuanya ya. Jadi capek ya kedengerannya. Halo Bu Irda. Bu Irda apa kabar nih? Mbak, Mas, di Mbak. sini Mbak ya, Mbak. Oke, Mbak Irda apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Berasa negatif ya, berasa kalau misalkan kita dengar tuh dari konotasinya aja toxic coworker dan bad work environment ini bahasanya negatif. Makanya mungkin akan ada beberapa dampak ya. Dampak sendiri kan sebetulnya bukan hanya positif ya. Bukan, jadi dampak itu bisa saja ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Tapi kalau kita lihat kebanyakan mungkin dari terkait yang kita bahas ini akan rasanya terpaparnya lebih banyak yang negatifnya ya, walaupun mungkin nanti akan kita bisa bahas sisi positifnya. Nah, apa saja terkait dengan negatifnya? Kalau dilihat gitu ya, toxic coworker ini kan secara individunya yang memang bermasalah gitu ya, entah itu dari rekan kerja atau mungkin kita sendiri, atau mungkin kalau kita bahas dari bad work environment ini secara lingkungannya. Jadi dua ini bisa berpengaruh nih terkait dengan dampak-dampak khususnya ke psikis kita ya, ke psikis kita. Boleh di next, Mas? Next slide. Oke, nah jelas ya, sebetulnya kalau dibahas ya, ketika memang dampaknya negatif, hal yang paling pertama mungkin stres ya. Hal yang paling pertama stres dalam takaran tertentu. Sebetulnya kita membutuhkan stres ya, kita semua hidup itu kan butuh stres sebetulnya dalam takaran tertentu. Tapi kalau misalkan terus terpapar dengan hal-hal yang negatif, dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, itu bisa saja stres kita meningkat ya. Saat kita stresnya meningkat, terasa mungkin malas bekerja, kemudian nggak mood gitu ya kerjanya, yang tadinya mungkin dengan tuntutan pekerjaan yang sesuai, bisa saja tidak stabil pekerjaannya, merasa bahwa ketika ada tuntutan dari rekan kerja atau mungkin atasan, itu bisa saja jadi kecil gitu ya, merasa kecil bahwa
merasa terintimidasi atau bahkan dikucilkan ya ketika tidak sesuai dengan performa gitu. Kalau bahasanya mungkin depresi, sebetulnya kalau depresi sendiri itu dalam tahapan ekstrim ya. Stres kok siap. Nah, kalau bahasanya depresi ini mungkin lebih ekstrim ya. Ekstrimnya kenapa? Karena mungkin terkait dengan depresi ini jangan sampai ketika kita dalam kondisi tertentu, ketika kita terpapar dengan orang yang mungkin kita tidak sukai ya, yang dalam artian toksik, lingkungan yang tidak support, jangan self claim bahwa kita stres sedikit gitu ya, merasa depresi gitu. Jangan merasa bahwa kita cepat depresi, tapi ada mungkin beberapa hal terkait dengan hal yang negatif ini bisa saja berbeda penerimaannya di setiap orang. Ada mungkin pressure tertentu di satu orang, bisa saja rekan kerja yang toksik ya udah nggak apa-apa, lingkungan yang toksik ya udah nggak apa-apa, yang penting kita kan kerja dapat duit gitu, dapat gaji, selesai gitu. Ada juga tipe orang yang memang di push sedikit, di pressure sedikit gitu, merasa bahwa stres tinggi, performanya kurang, pengen lingkungan yang mendukung dan lain sebagainya. Itu bisa saja penerimaannya berbeda di setiap orang gitu. Termasuk mungkin agresif dan resign ini ya. Agresif sendiri mungkin terlihat ya, kalau ada orang yang pasif bisa saja dipendam ya, nggak kalau bahasa Sunda itu nggak bebeledagan gitu ya, nggak boom, nggak berkata kasar atau mungkin dengan karakter tertentu gitu. Resign pun sama ya. Resign mungkin kalau kita di level tertentu itu bisa saja kemungkinannya bisa kita hitung dalam artian kalau misalkan memang banyak ruginya nih, di lingkungan tidak mendukung, di rekan kerja tidak mendukung gitu, kapasitas kita bisa loncat ke perusahaan lain, ya itu bisa saja mungkin bisa terjadi resign. Tapi kalau misalkan ternyata ada beberapa orang yang memang penerimaannya ya udah yang penting saya dapat gaji aja selesai, resign pun bisa tidak terjadi itu. Jadi dampak negatif ini bisa saja diterima di setiap orangnya berbeda. Entah itu entah itu bisa jadi hal yang bisa merugikan kita secara pribadi, atau entah itu bisa jadi tipping point kita untuk belajar. Sebetulnya itu ya kalau dari dampak negatifnya. Tapi patutnya memang ketika kita bisa memahami bahwa rekan kerja kita yang negatif ini, lingkungan kita yang tidak suportif ini, kita bisa aware ya, kita bisa paham, oh ternyata bukan salah saya toh gitu ketika hal ini terjadi ya, stres tinggi terjadi, kemudian merasa kurang semangat, bisa saja mungkin faktor eksternal, bukan saja faktor internal kita gitu. Nah itu harus dipahami dengan hal-hal tersebut. Kemudian apa sih artinya ketika kita bisa memahami hal ini? Karena tadi yang disampaikan Pak Saiful mungkin 3/4 waktu kita bekerja itu untuk bekerja ya, 3/4 ya Pak Saiful ya tadi ya? Ya, 3/4 bisa, 2/3 bisa. 2/3 setengahnya mungkin ya, setengah kehidupan kita bekerja, atau bahkan kurang valid Pak kalau di Mekar ya, 24 jam mungkin ya Pak ya. Kalau di Mekar 24 jam gitu ya, nginep di kantor gitu, bangun tidur mikirin kerjaan, mau tidur mikirin kerjaan, nasabah yang nyebelin dan lain sebagainya. Itu mungkin secara penuh kita menghabiskan berpikir itu untuk pekerjaan. Kemudian apa dampaknya ketika dampak yang negatif ini, ketika kita setiap hari bekerja berpikir tentang pekerjaan? Ya tentu kita kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya calling ya. Calling itu merasa bahwa ada orang yang fulfill saat bekerja. Ada orang yang mungkin senang mengajar anak-anak SD, mau entah itu nggak untung dalam kompensasi itu juga nggak masalah gitu. Ada orang yang senang tipenya nagihin orang gitu, ketemu sama ibu-ibu nasabah yang nyebelin, greget, itu hal-hal yang kayak gitu juga bisa gitu ya, itu calling. Dan makanya mungkin ketika calling itu terjadi, bekerja dengan orang yang memang bekerja sepenuh hati, itu kan at the end bukan hanya untuk dapat duit saja, bukan hanya untuk dapat gaji saja, tapi
mencari ketentraman ya, mencari apa sih yang harus kita kejar, apa sih yang saat kita bekerja itu, apakah lingkungannya mendukung saat kita bekerja jadi semangat dan lain sebagainya. Itu bisa saja dampaknya ke kesejahteraan. Ketika lingkungan yang tidak mendukung, kemudian orang-orang yang memang tidak mendukung, itu bisa saja terjadi ada kesejahteraan kita kerja di sana. Untuk apa kita kerja kalau misalkan lingkungannya nggak sesuai atau mungkin rekan kerjanya nggak sesuai, ya udah gitu ya, bisa diambil keputusan gitu ya, bisa dihitung-hitung seperti itu. Nah, baiknya ketika memang jangan sampai ada hal yang seperti itu ya, sepatutnya memang jangan ada hal yang seperti itu, karena kita ada kebutuhan primer juga ya. Patutnya memang kita harus bisa melihat nih, menilik ya, bahwa sekiranya apa nih yang bisa di-maintain sama kita, sekiranya apa nih yang bisa maksimalnya mungkin diminimalisir hal-hal yang terjadi ya, entah itu dari lingkungannya atau mungkin dari orangnya tersebut. Expertnya mungkin nanti akan dibahas sama Pak Gultom ya. Pak Gultom itu akan membahas terkait dengan meminimalisir, dengan maintain dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Herdi. Ini kalau ngundang Mas Herdi di luar mahal nih kayaknya ya. Benar. Ini susah nyari ini. SDM-nya PNM Mahal ini pula. gak main-main loh. Ya Mas Herdi, udah sertifikasi ya Mas ya? Amin Mbak. Ya, mungkin itu teman-teman tadi yang dijelaskan sama Mas Herdi ya, terkait dengan dampaknya gitu dalam personalnya kita sebagai karyawan. Nah, mungkin Mas Gultom boleh dibantu sebenarnya gimana sih cara kita itu paling tidak bisa meminimalisir gitu ya, walaupun mungkin agak sulit untuk menghilangkan orang-orang seperti ini di lingkungan kita sendiri, apalagi satu ruangan seperti itu. Atau Boleh mungkin dibantu Mas Gultom, silahkan. biar tidak terlalu bosan audiens ini, mungkin ada yang langsung mau bertanya, tidak apa-apa, sambil disela aja. Oke, boleh. Mungkin ada yang penasaran gitu ya Mas Gultom ya. Nanti Iya, teman-teman benar. boleh menyampaikan secara langsung, atau mungkin teman-teman boleh di kolom chat ya untuk pertanyaannya kali ya Mas Gultom ya. Iya, boleh di chat, boleh secara langsung bisa. Oke, silakan Mas Gultom berlanjut. Baik, terima kasih untuk semua para hadirin yang terhormat. Kalaupun suasana masih bulan puasa, ada yang mungkin belum sempat tadi berbuka, belum sempat makan, ya sambil dengerin, boleh sambil makan ya, sambil minum. Ini dari saya, bagaimana sih cara untuk mengurangi toxic coworker? Di sini yang perlu adalah yang kita bahas bagaimana cara mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena menurut kita ini untuk menghilangkan itu adalah hal yang mustahil. Tetapi dengan sedikit mengurangi, sedikit demi sedikit mengurangi akan jauh lebih baik, karena toksik tersebut mulai sadar akan kelakuan toksiknya. Kemudian lambat laun yang ujungnya nanti bakal bisa menghilangkan toksik di dirinya tersebut. Tips yang pertama dari kami adalah jadilah menjadi diri sendiri. Ketika kita sudah sadar seperti apa toksik tersebut, seperti apa tipe-tipe toksik tersebut, bagaimana dampak dari toksik tersebut, kita jangan ikut-ikutan akan toksik tersebut. Cukup ya, kalau dialah. Kalau bos kita, udahlah bos kita aja lah yang toksik, jangan kita gitu kan. Nah, jadi kita menyadari, kemudian kita jangan terikut akan toksik tersebut. Kemudian hindari drama kantor. Mungkin nih ya, kalau di kantor-kantor ada mungkin golongan-golongan seperti yang dijelaskan Mas Sepul tadi. Ada kelompok-kelompok, ada yang dekat dengan bosnya, dengan pimpinan, ada yang menjauh. Jadi terkotak-kotak. Ya, kalau sudah di timnya itu terkotak-kotak, ya pekerjaan pasti amburadul, pasti kacau. Kalau sudah kacau, itulah yang dimaksudkan tujuan daripada toksik, agar tidak tercapai dari tujuan atau target lah ya. Kalau di unit biasanya target, agar tidak tercapai targetnya, biar amburadul semua, biar hancur sekalian gitu. Kemudian
fokus terhadap job desk. Apa yang menjadi job desk kita, itulah yang kita kerjakan. Seorang AOM misalkan, kalau di ULAM itu ada namanya AOM. Kalau di Mekar AO ya. Nah, seorang AOM, dia memikirkan bagaimana mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Kemudian, bagaimana bisa mencairkan sebanyak-banyaknya. Kan itu. Nah, jadi seorang KAM operasionalnya, bagaimana bisa mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Ketika KAM atau operasional memikirkan pekerjaan AOM dan AOM sebaliknya memikirkan pekerjaan KAM, ya dia tidak tahu kenyataannya gimana. Ujung-ujungnya apa? Yang ada adalah tidak mengetahui, yang ujung-ujungnya negative thinking. Kalau sudah negative thinking, yang ada pertama gosip, pertama bully, pertama tidak senang. Orang dia gajinya kok bisa banyak gitu, padahal kerjanya sedikit. Dia baru bergabung kemarin kok lebih besar gajinya dari saya, katanya. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu kita hindari dengan kita harus fokus terhadap job desk kita masing-masing. Kemudian mari kita bentuk komunikasi yang positif. Komunikasi yang bagaimana yang dimaksudkan? Ketika kita sudah berhadapan dengan orang-orang toksik, kita sampaikan bahwa saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Saya nggak setuju dengan cerita Anda, dengan keluh kesah Anda. Tahu nggak yang kemarin kamu bully sampai hari ini gimana? Dia sakit orangnya, udah diimpus. Terlagi bisa mampus kan? Nah, jadi itu kan memberikan dampak yang sangat buruk. Nah, jadi kita sampaikan aja, komunikasikan aja yang positif terhadap orang toksik. Jangan sampai kita terpengaruh oleh apa menjadi dramanya. Saya tidak setuju. Nah, saya menolak perbuatan yang kamu lakukan ataupun pendapat yang kamu sampaikan itu tidak benar. Itu masih gosip. Kebenarannya kalau kita tahu ya sampaikanlah kebenarannya. Kemudian mari kita apresiasi sesama rekan kerja kita. Ketika rekan kerja kita mendapatkan reward misalkan, atau mendapatkan insentif misalkan, atau yang sering sudah naik jabatan, atau sudah menjadi karyawan tetap, sampaikanlah, apresiasilah itu. Oh, saya bangga dengan pencapaian Anda di bulan ini. Besok atau bulan depan, saya akan bisa menggantikan posisi Anda. Saya setuju dengan apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Itu adalah yang benar. Jangan sampai kita jadinya menaruh curiga akan keadaan hal tersebut. Contohnya misalkan ya, oh dia kan pegawai tetap karena dekat itu sama bosnya. Itu kan kemarin dia ngasih amplop gitu sama bosnya, makanya cepat jadi karyawan tetap. Nah, itu udah buruk sangka. Suzon ya, kalau sudah buruk sangka, yang ujung-ujungnya nanti amburadul lagi kan. Jadinya semua jadinya terbawa, apalagi teman kita ngobrol tersebut. Kemudian bagaimana kita peduli dengan rekan kerja kita. Ketika rekan kerja kita di bulan ini tidak mendapatkan target, merasa dibully misalkan, ya sampaikan, kasih dia penjelasan. Ya mungkin itu memang sifat dia yang sering bully orang. Kamu jangan berkecil hati lah. Kita sudah tahu bagaimana dia. Kamu memang orang baru di sini. Kamu harus sering-sering ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Seperti apa sih? Dia itu memang ya namanya juga sebenarnya dia udah mau dikeluarkan karena toksiknya itu, cuma ya mungkin karena kasihan aja masih bos itu. Ya kita lah yang saling mengasihi
penjelasan terhadap rekan kerja kita, dan kita memang harus peduli. Kalau kita mau menumbuhkan teamwork yang bagus, mau mencapai target bersama, target unit, ya teamwork yang bagus itu harus kita bentuk dengan cara saling peduli. Kalau dikatakan oleh seorang peneliti bahwa hubungan dasar itu sebaiknya dibentuk dari hubungan kasih sayang, karena nanti dampaknya adalah menjadi dampak yang positif. Jangan dibentuk dari hubungan-hubungan yang tidak memberikan arti yang positif. Mungkin itu saja tip cerdas dari kita ya. Mungkin slide selanjutnya. Di sini teman-teman, bagaimana kalau toksik itu sudah menjadi habit? Ketika kita tadi sudah banyak mempelajari tipe-tipe toksik, kemudian bagaimana penjelasan mengenai toksik, dan itu mungkin salah satu bisa ada di diri kita ataupun di teman kita, kita sudah mengetahui dan sudah mempunyai ilmu bagaimana cara menghindari, sehingga kita bisa terlepas dari toksik. Yang tujuan utamanya seperti yang tadi lagi, bisa kita hilangkan, bisa kita kurangi sedikit demi sedikit, lama-lama bisa menjadi hilang dari diri kita. Jadi teman-teman, sebagai kata terakhir nih, kalau Anda tidak mau dijauhi, tidak mau dihindari, tidak mau dikucilkan dari lingkungan Anda, hilangkan toksik di diri Anda sendiri. Terima kasih, Mbak Bibi. Betul banget ya Mas Gultom ya. Memang salah satu tantangan kita kalau misalnya ada di dalam satu ruang kerja, apalagi kalau overtime ya Mas Gultom, itu ini ya, orang-orang yang toksik ini ya, dan bisa menjadi habit seperti itu. Dan dimana di sini kita harus bisa untuk mengurangi hal tersebut ya Mas Gultom ya. Iya, jadi benar, jangan sampai mereka malah tambah banyak gitu di ruangan kita. Sebenarnya kita mulai dari ruangan kita sendiri dulu, baru kita ke lingkungan yang lain, seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa menghindari orang toksik, sebaiknya memang yang paling bagus itu kita jauhi. Kenapa? Iya, semakin kita menjauhi, semakin orang-orang menjauhinya, toksik tersebut akan sadar kalau memang perbuatannya itu tidak baik. Kalau dia sudah sadar, mudah-mudahan kan dia bisa berubah dari toksiknya. Begitu kira-kira. Jadi, kita bisa introspeksi diri juga nih ya, sebenarnya kita nih tipe orang yang toxic coworker atau memang orang lain aja yang toxic coworker ya Mas Gultom ya? Iya ya Mbak. Yang ya siapa tahu salah satu penyebab dari kita nggak capai tujuan atau target kita salah satu dari mereka ini gitu kan. Oke Mas Gultom, terima kasih banyak sudah membahas terkait dengan bagaimana tipsnya dan juga saran yang diberikan tadi. Mungkin selanjutnya teman-teman, ini kita langsung aja ke sesi tanya jawab dikarenakan juga udah pukul berapa nih? Udah malam banget sih sebenarnya ya. Semoga teman-teman juga masih semangat ya di sini ya. Oke, hari ini kita mau ada rencana ada 5 pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Nanti kita ada door prize juga nih buat teman-teman yang bertanya. Siapa nih yang mau bertanya duluan terkait dengan toxic coworker atau mungkin mau sharing, curhat, atau mungkin ada pengalaman buruk atau seperti dibully dan segala macam, bisa disampaikan di sini. Siapa yang mau? Oke, ini sepertinya udah ada mulai di kolom chat nih. Dari Mbak Rizka bertanya, salah nggak sih kalau menjaga jarak sama rekan kerja? Kayak ngerasa kalau berteman untuk profesional nggak akan bisa sama untuk berteman secara personal. Kadang meskipun merasa jadi diri sendiri, tapi kayak sedih kalau tiba-tiba sekelibat di pikiran, kayak kurang kena perhatian teman kerja gitu. Siapa nih teman-teman yang mau jawab mungkin terkait dengan pertanyaan Mbak Rizka? Ini menarik sih. Jadi kayaknya
Gimana nih? Lebih pas sama Mas Saiful karena tadi terkait dengan tipe mungkin tuh ya. Boleh. Gimana nih Pak Saiful? Mbak Rizka nanya nih, salah nggak sih kalau kita tuh jaga jarak sama rekan kerja gitu? Coba Pak, itu ada pertanyaan di kolom komentar nih. Menarik sih. Mungkin ini salah satu yang pernah kita alami. Nah, siap. Terima kasih Mbak Binti. Ya mungkin kita sharing ya, nanti siapa tahu ada yang kurang ya ditambahkan. Nah ini menurut saya perlu nggak sih kita menjaga batas? Memang itu pada saat kita sudah untuk profesional dalam bekerja itu tetap harus dibutuhkan setiap individu ya. Nah pastinya pada saat menuju profesional itu pasti ada gap atau ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan itu yang harus kita diskusikan bersama. Iya, Bi. Terima kasih ya. Yang harus didiskusikan bersama dan harus dicarikan solusinya ya. Harus dicarikan solusinya. Kalau memang itu profesional ya memang harus dijalankan. Tapi kalau itu menyangkut tadi masalah yang laki-laki coworkernya itu tadi, batasan itu bahkan bukan hanya dibatasi ya, tapi kita harus tegas untuk menghindari, bahkan kita harus cut ya, artinya ya mohon maaf kita tidak sejalan lagi, kita harus tegas seperti itu. Tapi kalau itu hanya untuk yang menuju profesionalnya, pekerjaan profesional yang perlu didiskusikan, perlu digaris underline-nya kita cari titik temunya, masih bisa didiskusikan, masih jalan. Tapi kalau itu terkait tipikalnya orang ini sudah coworker ya, kita harus tegas bahwa ini tidak bisa untuk dilanjutkan ya. Itu Mbak Bimbi mungkin dari saya. Oke. Mungkin itu ya Mbak Rizka untuk permasalahan yang tadi disampaikan di kolom chat. Gimana Mbak Rizka? Mungkin sudah terjawab atau seperti apa? Ada tanggapan? Oke, kayaknya mungkin kita lanjut ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Rizka ya sudah menanyakan terkait dengan permasalahan ini. Memang sebenarnya ini salah satu dari berbagai macam permasalahan yang ada di kantor kita seperti itu ya. Mungkin di kantor saya, di kantor cabang lain yang sangat mempengaruhi seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya nih ada juga pertanyaan kedua. Mulai rame ya pertanyaannya. Ini dari Kam. Sama siapa ini ya yang bertanya? Bagaimana jika kita sudah menjauhi teman kita yang toksik, tetapi teman kita itu juga tidak sadar atas perbuatannya? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Mungkin ini lebih ke Mas Gultom kali ya? Gimana tadi? Bahas Boleh Mbak. Oke. Gimana tuh Mas Gultom? Bagaimana jika kita sudah menjauhi teman kita yang toksik, tapi teman kita itu juga tidak sadar atas perbuatannya? Ini susah ya, Mas Gultom ya? Wah, ini udah berkali-kali nih kayaknya, udah disampaikan, kemudian orang-orang sudah mulai menjauhi, tapi nggak ada juga sadarnya. Ya, kita mungkin ya yang punya pimpinan, sampaikanlah sama pimpinan. Mungkin kalau sesama rekan kerja dia tidak mendengarkan, kenapa Pak? Masih startup kok, mana betul masih kayak gitu penjelasan. Tapi kalau sudah pimpinan mungkin yang ngomong, sudah lebih ada penekanannya, sudah mungkin lebih bisa menghargainya. Nah, jadi kalau memang tadi seperti yang kita sampaikan, sebaiknya memang kita hindari, kita jauhi orang-orang toksik ini. Karena apa? Karena kalau sudah nggak ada temannya, sudah nggak ada kawannya di kantor, pasti kan sadar sendiri sebenarnya dia. Tetapi memang ada orang yang nggak punya muka, kayak manapun dibuat, bagaimanapun omongan orang, cibiran orang, nggak peduli dia, masih aja tetap mau dekat, mau ngomong, mau berteman sama yang lain. Nah, mungkin tipsnya adalah itu tadi, Mbak, harus kita sampaikan ke pimpinan dan pimpinanlah yang mungkin menegurnya. Jadi berbalik ke pemimpinnya lagi ya Mas Gultom ya sebenarnya ya. Iya Mbak. Kebijakannya seperti apa, dan
memang hal yang sulit itu adalah jika kita itu tidak sadar bahwa kita itu adalah salah satu orang yang toksik gitu. Itu yang maksud utama, karena emang sulit dideteksi ya kalau misalnya secara individual untuk orang yang toksik ini. Kadang menurut kita itu hal yang lumrah atau biasa, padahal sebenarnya itu hal yang nggak baik gitu, dan itu harus dirubah di lingkungan kita seperti itu. Baik, mungkin itu dari Mbak siapa ini atas nama Kam ya. Gimana Mbak? Apakah sudah membantu jawabannya? Sepertinya dari Kamelia. Dari Kabanjahe. Kabanjahe ya. Gimana Mbak? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin di-sharingkan? Sudah Mbak. Ya, mungkin saya nambahin dari Mas Gultom tadi, sebenarnya sudah benar ya. Jadi kalau rekan kerja yang dialami Mbak Kam tadi itu, pertama ya kita harus bersikap ramah ya karena itu teman rekan kerja, memberi ngasih tahunya itu secara ramah, baik-baik ya. Nah, kalau itu masih belum mempan, ya pertama ya bersifat bekerja itu tadi ya profesional, fokus dan terselesaikan tuntas dalam pekerjaan. Kalau itu belum cukup, ya itu tadi minta bantuan ke atasan yang disampaikan sama Mas Gultom tadi, disampaikan ke atasan untuk mengingatkan. Ya biasanya dengan atasan mereka itu baru sadar. Ya itu mungkin tambahnya Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak Mas Gultom Pak Saiful, semoga menjawab ya Mbak Kam dari Kabanjahe, semoga bisa diterapkan di lingkungan kerjanya dan bisa mengurangi orang-orang seperti ini yang bahkan bisa mengganggu mental kita sendiri dan produktivitas kerja kita ya, apalagi satu ruangan gitu. Dan mungkin itu bisa berhubungan dengan politik sih menurut saya, saling menjatuhkan gitu. Oke, selanjutnya tadi sudah dari pertanyaan keberapa tadi kita? Pertanyaan kedua ya. Sekarang pertanyaan ketiga dari Mas Hendy Pohan. Bagaimana sih cara untuk menghindari rekan kerja yang toksik banget? Apakah kita harus menjauhi atau seperti apa nih? Siapa nih teman-teman yang mau jawab? Mungkin Mas Herdi kali ya? Gimana Mas Herdi? Mau jawab atau seperti apa? Bang Gultom aja, pas. Oke. Sebenarnya pertanyaan dari Mas Hendy ini kan sudah terjawab sih dari tadi ya. Tips yang baik itu seperti apa? Kalau kayaknya Mas Hendy Pohan ini bukan rekan nih, anggota nih, karena dia sebagai KKU, kepala kantor. Berarti anggotanya nih. Nah, jika anggota sampaikan aja, mungkin karena dalam cara penyampaian seorang manajer ke bawahan, lebih bagusnya itu kan ada namanya coaching ataupun konseling ya. Ada coaching konseling yang setiap bulan yang harus kita lakukan terhadap bawahan. Jadi buat itu memang secara tertulis itu tadi dalam coachingnya mungkin. Karena ketika itu sudah tertulis dan dia sudah mengetahui, otomatis akan lebih sulit dia, akan lebih berpikir dia untuk mengulanginya. Karena apa? Mungkin kalau kembali lagi dia mengulangi hal seperti itu, ya mau tidak mau kita singkirkanlah dari unit. Kalau itu berulang-ulang terjadi kembali. Tapi kalau masih bisa kita bina, ngapain kita binasakan kan? Kita bina dahulu. Mungkin seperti itu Mas Hendy Pohan. Hendy Pohan. Kali ya. Mana Mas Hendy Pohan, apakah masih join di kita? Oh masih. Tadi sepertinya masih sibuk ya Mas ya. Mas Hendy Pohan gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaannya tadi? Oh sangat luar biasa Pak Gultom. Oke, semoga bisa membantu ya Mas Hendy Pohan ya untuk di lingkungan. Berarti memang ya Mas Gultom juga dari, misalnya kita satu ruangan dengan pimpinan kita nih, berarti juga jangan semerta-merta kita nggak mau tahu sama anak buah kita ya, jangan diem aja menganggap anak buah kita tuh serba bisa, jadi kita lepas seperti itu aja dan nggak mau tanggung jawab, itu nggak bisa seperti itu ternyata ya. Tetap harus memberlakukan secara bijak apa yang ada di lingkungannya. Kalau nggak baik ditegur, di coaching seperti itu kalau perlu ya. Ya. Oke, selanjutnya
Sebelumnya terima kasih kepada Mas Hendy Pohan sudah bertanya untuk malam ini. Dari operator kita, atas nama Helmi Herdianto. Kakak dipanggilnya nih. Kakak mau bertanya terkait mental health nih, yang bagaimana sebuah coworker yang toksik itu bisa mengarah ke mental health dan membuat buruk mental health kita. Lalu menanggapi dan melindungi diri kita agar mental health kita aman bagaimana ya? Silakan teman-teman yang mau jawab. Aku izin jawab ya. Mbak Lulut ya. dan Ferdi silakan. Oke. Aku aja ya. Silahkan. Silakan. Mau Mbak Lulu? Boleh. Silahkan Mbak. Bisa dibantu deh antar Mas Herdi kalau kurang ya. Oke, ini ya terkait pertanyaan Mas Helmi, gimana melindungi mental health kita itu dari toxic coworker. Nah, tanda-tanda yang ditimbulkan nih biasanya kalau kita berada di lingkungan kerja yang toxic coworker itu biasanya kita bisa stres, gelisah, putus asa, ketakutan. Ini pengalaman saya sih ada seperti ini, dan jujur emang karena emosi nggak keluar ya. Kalau di saya itu migrain saya kumat nih karena emosi nggak keluar. Terus tuh dampaknya itu saya bisa jadi ke rumah nih, bisa marah sama pasangan saya yang tiba-tiba pasangan saya, anak-anak saya. Terus tuh tidur nggak teratur, nggak nyaman, pola tidur, pola makan juga nggak teratur karena ganggu banget. Nah, terkait hal tersebut saya pernah ngerasain ini dan alhamdulillah saya udah bisa move on, sudah bisa jalani hari-hari dengan enjoy, dengan senang. Cuman saya jadi introvert, jujur saya jadi introvert. Kenapa? Karena satu, kita nggak terima, kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, belum ikhlas dengan hal tersebut. Nah, jadi untuk menghindari itu, menyelamatkan mental health kita, sehingga saya bisa keluar dari situ, dari hal tersebut. Salah satunya nih, saya ada teman, ada seseorang yang bisa mensupport. Dalam artian gini nih, misalnya, contohnya nih, toksiknya tuh, ini contoh ya, Bu Irda nih tadi, Bu Irda Dayani, udah nyata banget nih nyakitin saya, ini saya, cuman nggak secara langsung nyakitin, cuman saya dengar kabar aja sakit banget, apalagi langsung. Tapi biasanya orang toksik itu nggak pernah langsung ngomongnya, pasti kasak tusuk gitu ya. Nah itu dengar gitu aja udah sakit hati, emosi. Nah, contoh ini saya akrab nih sama Bimbi. Saya cerita nih, Bim, Birda ini kok gini banget ya, kurang ajar banget deh, nyakitin banget ya, gitu kan. Nah, dari Bimbi seharusnya bisa tenangin saya nih, jadi kayak, udah deh Mbak, sabar aja, ntar dia berhenti sendiri deh, udah ikhlasin aja. Nah itu, atau Bimbi malah gini, ya udah Mbak, kita gebukin aja gimana, kita tonjokin aja gimana nih, atau kita mampusin sekalian nih. Nah itu kalau bisa nyari yang teman yang mensupport, yang bener kita nyabarin kita apa gitu, tuh bagus tuh. Dan saya punya support itu, jujur saya bisa keluar dari keadaan itu karena satu orang support saya, yaitu ibu saya. Ibu saya selalu nenangin, akhirnya saya bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa gimana ya, bisa melanjutkan pekerjaan. Kan saya buktikan sekarang saya masih di sini.
berteman dengan orang-orang tersebut intinya. Tapi saya nggak bisa menutup gitu ya, mulut orang-orang, ya menutup mulut orang-orang toksik tersebut, tapi saya hanya bisa menutup telinga saya. Jadi percuma kita baikin, namanya orang udah nggak suka sama kita baikin, kita manis-manisin orang, pasti mereka tetap nggak suka, namanya seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa keluar nih dari keadaan itu. Terus selain itu juga selain punya support system, teman yang bisa mensupport, terus itu kita buat deh lingkungan yang positif. Udah tua, jadi kayak udah pulang. Kita tahu nih punya lingkungan yang di sekitar itu memberikan energi yang negatif tuh. Nah jadi kita tahu, jadi kita harus kayak menghindarinya, kayak di situ. Oh iya nih lingkungannya nih yang suka tempat gosip, terus tuh merusak banget ya. Jadi kita hindari tuh tempatnya kayak gitu. Kita buat sendiri. Kita supaya diri kita tuh terjaga mentalnya gitu loh. Terus tuh yang ketiga, kita bekerja sesuai job desk aja. Jadi kerja kita udah selesai, kita pulang. Jadi nggak ada waktu nih buat dengar ini dengar itu. Keadaan sekitar itu juga bisa melindungi diri kita nih dari mental health tersebut. Nah mungkin itu dari saya sih. Mungkin ada yang Mas Herdi atau apa bisa nambahin atau gimana? Saya singkat aja ya. Boleh sih? Ya, boleh. Terima kasih banyak, ceritanya Mbak Lulut sangat menginspirasi ya, sangat menyentuh gitu. Oke, kalau untuk pertanyaan mental health ya, sebetulnya kita bisa bahas bareng-bareng. Sekarang tuh lagi booming-boomingnya ya, 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu lagi aware banget terkait mental health ya, terkait dengan karena pandemi juga kali ya Mas ya, masalah psikologis juga ya. Tapi kalau misalkan kita bahas secara simpel gitu ya, mental health itu sebetulnya keadaan kondisi untuk orang-orang yang sudah mencapai secure tertentu gitu. Jadi kalau orang yang butuh uang gitu ya, yang untuk gaji doang, nggak ada tuh penyakit mental health gitu. Yang penting kerja aja gitu. yang coba berpikir ya, kalau misalkan kita lihat gitu, ada pemulung apakah aware tentang mental health? Nggak ada gitu ya. Bukan merendahkan sebagai pemulung, tapi karena memang ada kondisi tertentu bahwa mental health itu terjadi ketika memang orang tersebut sudah mencapai level tertentu. Makanya mungkin bisa jadi aware tuh terkait dengan mental health ya. Tapi kalau kita bahas secara the whole gitu, mental health itu mungkin ada beberapa yang nggak sesuai, ada beberapa yang sesuai. Terkait dengan terkait dengan cara menanggulanginya sih sebetulnya poin simpelnya tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Lulut, itu kita harus bisa memahami karakter diri ya. Dan mungkin itu juga banyak terjadi ketika kita tidak memahami, ada kalanya mungkin kita menghabiskan waktu yang tidak sesuai dengan dengan karakter kita, makanya mungkin nggak sesuai juga tuh terkait mental health, terkait dengan kondisi kita gitu ya, tidak nyamannya kita dengan lingkungan, tidak nyamannya kita dengan karakter kita, dipaksa lah dari introvert, dipaksa untuk kumpul dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang paling utama, kita harus bisa memahami diri ya, kemudian juga kita harus bisa mengelaborate tuh kebutuhan kita apa gitu, apa yang kita senangi dan lain sebagainya, termasuk mungkin mencari support system tadi ya. Yang paling utama kita sebagai manusia, karena orang yang berperasa gitu ya, kita butuh orang yang satu pandangan mungkin ya, satu pandangan dengan kita, karena kalau sudah satu pandangan biasanya bisa jalan bareng-bareng kayak gitu. Kayak gitu aja sih tambahannya. Terima kasih banyak. Oke, makasih Mas Herdi sudah dibantu untuk penjelasan jawabannya ya tadi terkait dengan mental health. Sebenarnya ini tadi dampak yang paling mengerikan sih menurut saya ya, karena kalau misalnya mental kita terganggu, apalagi mungkin beberapa tahun terakhir itu kita sering mendengar yang namanya kasus pembulian juga ya, yang mana menurut saya juga itu salah satu mengintimidasi.
Jadi di situ nggak hanya toxic coworker yang bergerak, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar toxic coworker itu pun ikut mendukung untuk terjadinya intimidasi terhadap karyawan. Kalau sudah hal itu terjadi, itu bisa membuat ini ya, salah satu gangguan dalam diri kita yang mengganggu produktivitas tadi dan juga kepuasan kerja. Oke, mungkin selanjutnya nih, tadi udah bahas mental health. Gimana Mas Operator, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau ada yang ingin disaringkan lagi? Udah. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Ngantuk kayak. Terima kasih banyak ya Mas Helmi. Mungkin teman-teman yang tadi juga masih mau ada pertanyaan atau penasaran terkait dengan lingkungannya, boleh dibahas di sini ya. Siapa tahu nanti bisa buat teman-teman terapkan di lingkungan kerjanya masing-masing, apalagi kita mulai dari hal yang paling kecil dulu, yaitu lingkungan ruang kerja kita gitu. Karena bisa kita satu ruangan dengan partner kerja kita yang memang notabene itu adalah teman kita di rumah kedua kita, saudara kita gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Ria Ramadhani. Bagaimana seseorang itu bisa sadar kalau ternyata dirinya adalah seorang toxic people? Dan apakah seseorang yang toxic di lingkungan kerja juga berdampak pada relationship-nya sehingga menjadi toxic relationship? Ada yang bisa menjawab teman-teman? Mungkin Mas Herdi lagi dari sisi psikologinya, gimana? Gimana pertanyaannya, Mas? Ini tadi dari Mbak Ria Ramadhani di kolom chat ada bertanya, bagaimana seseorang itu bisa sadar kalau ternyata dirinya adalah seorang toxic people? Dan apakah seorang yang toxic di lingkungan kerja juga berdampak pada relationship-nya sehingga menjadi toxic relationship? Gimana tuh Mas Herdi? Baik, gimana dirinya itu seorang toxic? Menyadari kita itu sebenarnya tuh orang yang toxic gitu. Ya, secara apa ya bahasanya ya. Jadi kalau terkait dengan menyadari dia toksik atau enggak, kebanyakan kan kita melihat tindakan orang itu atas dasar apa ya? Atas dasar perilakunya ya. Bukan niatnya. Makanya mungkin kenapa orang tidak sadar gitu. Termasuk itu dikembalikan juga ke kita sih sebetulnya. Kenapa kita tidak menyadari bahwa kita juga toksik gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bahasan toksik ini bisa saja bisa saja abu-abu gitu ya, bahwa seorang itu toksik atau tidak, bisa saja hubungan orang itu berbeda-beda. Contoh orang pertama dengan orang kedua gitu ya, hubungannya damai. Tapi orang ke-1 dan orang ketiga hubungannya nggak damai. Berarti kan ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya, karena koneksinya pun berbeda. Maka dari itu mungkin terkait dengan toxic ini, bagaimana kita cara untuk menyadarinya, lihat saja dari hubungan di awal gitu ya, dari mulai first impression, dari mulai hubungannya mendalam atau tidak. Kalau dalam bahasa psikologis itu ada barrier disebutnya. Barrier itu tahapan-tahapan orang dekat dengan hubungan orang dengan orang lain. Jadi yang awalnya mungkin cuma ngobrol biasa saja, kemudian dari tahapan selanjutnya orangnya bisa berdekatan dengan kita, ngobrolnya tidak 1 meter gitu ya, setengah meter, atau kita bisa saling sentuh dengan orang tersebut gitu. Itu terlihat ya, kalau hubungannya terus mendalam biasanya ya kita berarti connect tuh dengan orang tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata kita nggak sesuai dengan hal tersebut gitu ya, terus berjalan saja lebih panjang gitu relinya, ya bisa saja mungkin kita nggak sesuai, kita nggak cocok sama orang itu. Bisa saja orang itu bisa berpikir kita toksik gitu. Kita harus perbaiki. Mungkin itu mah hal-hal yang sepatutnya kita pahami ya. Apakah mungkin attitude kita nggak sesuai dengan karakter orang tersebut, ataukah memang orang tersebut sedang memang tidak dekat dengan orang lain. Itu faktornya banyak ya, terkait dengan menyadari kita toksik atau orang toksik tersebut. Kemudian kalau dampaknya negatif atau tidak, jelas ya mungkin ya, karena bakal
kalau kita sendiri terlihat toksik gitu atau orang terlihat toksik ya pasti bakal berpengaruh sama hubungan tadi ya. Tadi jelas di layer tadi, di barrier tadi. Kalau misalkan memang nggak sesuai ya berarti kita jadi nggak deket tuh gitu. Jadi mungkin ya biasa saja atau mungkin hanya dalam tahapan karakter hubungan tertentu. Rekan kerja ya selesai rekan kerja. Misalkan penjual dan pembeli ya udah selesai di situ. Gitu sih mungkin menurut saya mah gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Herdi. Memang ini materi yang sangat menarik ya sebenarnya. Jadi terkadang itu tadi kita sempat bahas, sebenarnya mereka yang toxic coworker ini terbentuk dari orang yang memang toxic people dulu kayaknya ya. Dari lingkungan di luarnya, mungkin eksternal atau mungkin dari lingkungan internal pribadinya, kita nggak tahu ya, karena lingkungan orang toxic ini bisa dari mana aja sebenarnya. Dan itu mempengaruhi dirinya, sehingga itu juga berpengaruh ke pekerjaannya seperti itu. Jadi sesama rekan kerja itu bisa saling jatuh menjatuhkan seperti itu, dan terjadilah sebenarnya ada yang namanya toxic juga relationship menurut saya seperti itu. Jadinya semuanya itu kalau mau dibahas tuh sangat luas teman-teman, karena memang salah satu permasalahan ini yang mungkin mengganggu target kita gitu ya, itu adalah orang-orang yang memang menyebarkan virus atau racun seperti itu. Bagaimana Mbak Ria Ramadhani, apakah sudah terjawab? Iya sudah Mbak Nindi, terima kasih Mas Herdi atas jawabannya. Sama-sama Mbak Ria. Terima kasih banyak Mbak Ria. Baik teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin sharing di sini terkait dengan toxic coworker ini, atau ada yang pernah mengalami kasus dirinya di kantor seperti apa, entah diintimidasi atau ada grup di dalam grup gitu kan? Nggak ada kali, sudah udah malam juga kayaknya. Oke teman-teman, mungkin ini sih ya, ini kita tadi udah dapat beberapa pertanyaan ya, sebentar saya hitung dulu. Ada dari Mbak Rizka, 1 Mbak Kam, 2 Mas Hendy Pohan, Mas Helmi, dan Mbak Ria. Kita udah dapat 5 ternyata ya, pas banget ini 5 pertanyaan. Nanti boleh dikirimkan nomornya ya, karena kita nanti akan ada transfer sesuatu nih buat teman-teman yang bertanya. Baik teman-teman, mungkin itu aja terkait dengan materi hari ini, yaitu how to deal with toxic coworker environment. Jadi sebenarnya lingkungan kerja kita itu bisa berpengaruh juga dari rekan kerja kita dan dari kita sendiri seperti itu. Kalau misalnya kita bersifat positif, teman-teman kita juga akan bersifat positif juga. Jadi jangan mereka melakukan hal yang negatif, kita juga ikut mendukungnya. Kalau enggak, itu lama-kelamaan akan menjadi habitnya kita juga. Bener nggak Mas Gultom? Bahas tentang habit. Sekali Mbak. Mungkin teman-teman di sini nggak ada lagi nih yang mau bertanya, karena kondisinya udah mulai memikirkan pekerjaan lagi nih. Karena iya kan bener. Mau closing, besok terakhir kerja. Iya, tenang teman-teman, sebentar lagi kita akan liburan ya. Lumayan liburan lama lagi. Bentar lagi ya, libur panjang. Libur telah tiba. Iya. Yang alhamdulillah sih ramai juga ya. Mudik-mudik ya. Asik. Iya, asik loh teman-teman yang join hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sebenarnya yang kita harapkan dari talk show hari ini adalah teman-teman itu bisa menerapkan tips maupun menambah pengetahuan teman-teman terkait dengan toxic coworker ini, agar mereka tidak semakin banyak berkembang di lingkungan kerja kita. Kenapa? Karena ya itu tadi, itu sangat merugikan diri sendiri. Mungkin tadi ada di slide terakhir ya Mas operator, boleh dibantu terkait dengan salah satu quotes gitu ya buat teman-teman semua dalam menjalani hari-harinya nanti. Dia seperti masih loading. Negativity will distract you from your goals, so don't entertain it. Jadi jangan memang teman-teman ini melakukan hal-hal yang negatif, karena itu bisa menghambat tujuan atau capaian dari teman-teman sendiri. Jadi nggak usah dihiraukan hal-hal yang seperti ini ya.
Semoga materi hari ini bisa membantu teman-teman untuk menerapkannya di lingkungan kerja, kemudian juga mendapat lingkungan yang sehat, menambah produktivitas, menambah semangat kerja, dan mengurangi orang-orang seperti di kantornya. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Semoga bisa membantu banyak, baik secara internal maupun eksternal dari teman-teman semua. Terima kasih banyak semuanya. Saya ucapkan selamat bekerja kembali, selamat beristirahat bagi yang beristirahat. Foto dulu Mbak. Oh, boleh. Iya. Oke, siap Mas Gultom. Mungkin bisa dibantu Mas Gultom. On cam. Belum on cam, yang di Pohan. Biasa bagian Mbak Nurul nih. Rita. Oh, ada Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul sudah join malam ini. Rahmat Bastanta, Fitri, sama Rizka. Yuk. Ya, aku ini aja latarnya ya. Aku latarku ini aja. Dirimu yang cantik, yang mana? Berikan pose terbaik kalian. Berikan pose terbaik. Bang Fahmi, agak ke tengah Bang Pe. Udah ini aja. Saya nunjukin aja. Oh, itu foto Mas Gultom ya? Iya. Pakai cover saya. Barita. Banyak fans ya Mas Gultom. Oh, ya ampun. Bang Barita mana nih Bang Barita? Bang Barita camnya rusak. Camnya rusak. Fitri, Mbak Sugiyati Nurul. Lagi izin off cam sepertinya Mas Gultom. Kita mulai aja. Udah nih. Pak Herman Supandi sudah online. Oke. Mari berpose terbaik. 1, 2, 3. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga materi bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat kerja kembali. Selamat malam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.